Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di mata pelajaran seni budaya kali ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap perhatikan protokol kesehatan. Semoga kalian tetap semangat belajar dan tetap aktif. Semoga berdoa selalu. Semoga pandemi ini bisa cepat berlalu. Oke, sebelum memulai materi hari ini, jangan lupa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, hari ini kita kembali masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan materi pembelajaran kita kemarin, yang mana hari ini kita masih membahas tentang penggolongan seni tari. Yang mana kemarin kita sudah membahas juga tentang penggolongan tari di part pertamanya. Kali ini kita akan membahas di part kedua. Nah, kita kembali ingat bahwa kemarin penggolongan tari itu ada 5 macam. Nah, coba kita lihat bagannya. Nah, penggolongan yang pertama kemarin yang sudah kita jelaskan, materi penggolongan tari berdasarkan gerak yang dihasilkan, kemudian berdasarkan isi dan tema, dan berdasarkan perkembangan zaman. Hari ini kita akan bahas 2 materi lagi untuk menyelesaikan penggolongan tari. Ada 2 macam, yaitu penggolongan tari berdasarkan perkembangan di masyarakat dan perkembangannya berdasarkan koreografi. Oke, langsung aja kita mulai materi hari ini. Ayo kita cek materi penggolongan berdasarkan perkembangan di masyarakat dan berdasarkan koreografinya. Nah, berikut adalah slide tentang penggolongan tari berdasarkan perkembangan di masyarakat. Ada 5 poin juga di dalamnya. Yang pertama yaitu penggolongan tari berdasarkan perkembangan di masyarakat. Yang pertama yaitu tari primitif. Nah, poin yang pertama, tari primitif itu merupakan gerak dan pendukungnya itu tercipta secara sederhana. Nah, apa aja pendukungnya? Misalnya selain gerak, itu ada kostum, tata rias, musik, dan sebagainya. Biasanya pada tari primitif ini mereka menggunakan gerak-gerak yang sederhana. Mungkin sudah ada dijelaskan di penggolongan sebelumnya, yang mana kehidupan mereka pada masa itu sangat sederhana, sehingga gerak yang tercipta juga sederhana, kostum yang tercipta dan musik pun juga dibuat secara sederhana. Nah, misalnya aja seperti kostum yang tercipta dari penggunaan bahan-bahan atau material yang ada di sekitar mereka, misalnya daunan atau kulit-kulit kayu, kulit hewan, bulu-bulu hewan, dan sebagainya. Kemudian musik-musik yang digunakan juga adalah musik-musik dari internal tubuh mereka. Kemudian juga bisa menggunakan musik-musik dari benda-benda alam atau benda-benda di sekitar mereka seperti batang kayu, batu-batuan, dan sebagainya. Kemudian poin yang kedua, biasanya itu tari primitif digunakan untuk keperluan ritual ataupun upacara. Nah, untuk ini biasanya kemarin sudah kita jelaskan bahwa kegiatan untuk bertahan hidup di masa primitif ini mereka berhubungan dengan kegiatan alam. Misalnya mereka akan berburu. Nah, kemudian mereka melakukan sebuah upacara atau ritual, misalnya ritual sebelum mereka melakukan perburuan, atau ketika mereka bersenang-senang, atau misalnya mengungkapkan rasa syukur ketika mereka telah mendapatkan hasil buruan tersebut, sehingga dilakukanlah tari primitif tersebut. Kemudian di poin ketiga terdapat gerak imitatif dan juga gerak primitif. Mungkin kalian masih ingat yang kemarin. Nah, hari ini Bapak akan ulang kembali. Gerak imitatif itu adalah gerak peniruan yang gerak imitatif itu adalah peniruan dari hewan atau dari alam, sedangkan gerak mimitif adalah gerak peniruan dari manusia itu sendiri. Untuk contoh, kalian bisa kembali buka video tutorial
atau video materi di part pertama kemarin atau materi 2. Kemudian yang penggolongan kedua adalah tari tradisional kerakyatan. Tari tradisional kerakyatan ini cirinya yang pertama berkembang di lingkungan masyarakat. Nah, karena di sini judulnya adalah tari tradisional kerakyatan, otomatis mereka atau tarian ini berkembangnya adalah di lingkungan rakyat. Kemudian yang kedua, gerak pendukungnya sederhana. Gerak-gerak yang tercipta di sini lumayan bebas, cukup bebas, sesuai dengan apa yang mereka ekspresikan. Jadi misalnya ketika mereka berbahagia, mereka akan membuat gerak-gerak tentang bagaimana menyatakan kebahagiaan itu. Kemudian mereka melakukan gerakan-gerakan, misalnya gerakan pergaulan, misalnya antara remaja putri dan remaja laki-laki ketika mereka bermain, bersenda gurau dan sebagainya. Atau misalnya gerakan-gerakan permainan akan mereka sajikan di dalam sebuah tari tradisional kerakyatan ini. Kemudian fungsinya adalah untuk hiburan. Nah, tari tradisional kerakyatan ini biasanya difungsikan untuk hiburan. Kenapa? Karena biasanya mereka melakukan ini di sela-sela aktivitas mereka. Misalnya saja di masyarakat agraris atau mereka masyarakat yang aktivitasnya sebagai petani. Nah, mereka di sela-sela mereka, misalnya setelah mereka bercocok tanam, mereka istirahat di siang hari, kemudian mereka memainkan musik, kemudian menari. Atau misalnya ketika mereka pasca panen, jadi ketika panen sudah berlangsung dan hasil panennya cukup melimpah, mereka melakukan hiburan, termasuk dengan berkesenian dengan tari. Kemudian dapat ditarikan oleh semua kalangan. Nah, tari tradisional kerakyatan ini tidak dibatasi apapun. Mereka, setiap orang boleh menarikannya, setiap umur boleh menarikannya. Jadi tidak dibatasi apapun. Semua orang boleh menarikannya. Kemudian golongan yang ketiga adalah tari tradisional klasik. Tari tradisional klasik ini tentunya berbeda dengan tari tradisional kerakyatan. Tari tradisional klasik ini berkembangnya di lingkungan istana atau boleh dibilang keraton atau boleh dibilang kerajaan. Nah, selain itu ciri yang kedua boleh ditarikan oleh keluarga atau kerabat kerajaan. Nah, di sini ada pembatasan bahwa tari tradisional klasik itu dia dibatasi oleh lingkungan. Jadi yang boleh menarikan tari tradisional klasik itu adalah hanya orang-orang yang berada di lingkungan istana. Siapa saja yang sudah Bapak sebutkan tadi, bahwa tari tradisional klasik hanya boleh ditarikan oleh keluarga kerajaan atau kerabatnya. Sedangkan rakyat biasa itu tidak boleh menarikannya. Kemudian gerak yang dibuat itu sangat rumit. Jadi rumit, terstruktur, dan baku. Karena apa? Karena tari tradisional klasik ini dibuat oleh para ahli di kerajaan. Jadi ada ahli yang sudah bertugas khusus membuat sebuah tarian tadi, sehingga tarian yang dibuat tadi tentunya sudah memiliki standar. Terus tarian yang dibuat juga memiliki gerak-gerak yang baku, yang tidak boleh sembarangan dirubah, sehingga mempunyai aturan dan tata cara pemakaiannya sendiri. Kemudian busana yang dibuat itu mewah dan cukup artistik, karena selain para empu tadi menciptakan tarian itu dengan hati-hati dan sangat baik, busana yang diciptakan pun tentunya tidak kalah pentingnya tercipta daripada tarian tersebut, sehingga busana yang diciptakan juga memiliki standarnya sendiri, memiliki aturan tersendiri, sehingga semuanya direncanakan dengan sangat baik. Nah, selain itu, alat musik yang digunakan dalam penggunaan atau penciptaan tari tradisional klasik ini, alat musik yang digunakan jumlahnya cukup banyak, ya. Bisa dibilang lebih lengkap daripada tarian-tarian yang lain seperti tari primitif maupun tari tradisional kerakyatan. Kemudian juga secara fungsi, tari tradisional klasik ini dia
diciptakan untuk kepentingan kegiatan di dalam istana. Misalnya untuk kegiatan penobatan raja, atau misalnya perkawinan anak raja, putri atau pangeran, kemudian penyambutan tamu-tamu kehormatan di kerajaan. Kemudian poin yang nomor 4 dari penggolongan tari berdasarkan perkembangannya di masyarakat. Yang pertama yaitu tari kreasi baru ini, yang pertama dia berpijak pada gerak-gerak yang sudah ada, yang sudah pernah ada, sehingga gerak tari kreasi baru ini dia memiliki dasar daripada gerak tari tradisional, baik itu klasik maupun tari tradisional kerakyatan, kemudian dikembangkan menjadi sesuatu yang baru tanpa melupakan dasar-dasar daripada gerak itu sendiri. Kemudian tari kreasi baru ini diciptakan untuk keperluan hiburan. Nah, jadi fungsi utama daripada tari kreasi baru ini adalah untuk hiburan atau entertain. Kemudian yang ketiga, busana dan musik itu tercipta secara kreatif, jadi melalui tahap-tahap yang sudah dimodifikasi, artinya tidak berbentuk baku tetapi sudah dikreasikan sesuai dengan imajinasi atau kreativitas pencipta tarinya. Kemudian yang keempat, daripada poin 4 ini, penyajian juga menggunakan unsur kreativitas. Jadi setiap unsur penyajian dalam sebuah tari itu diciptakan secara kreatif. Kemudian yang kelima, yang terakhir daripada penggolongan tari ini, yaitu tari kontemporer. Mungkin kalian sudah sering mendengar kata kontemporer, baik itu misalnya musik kontemporer, tari kontemporer, atau misalnya lukisan kontemporer, atau apapun itu yang dibunyikan dengan kontemporer. Nah, kontemporer ini bermaksud dari penciptaannya adalah mengikuti perkembangan atau tren yang berlaku sekarang. Jadi misalnya untuk tari kontemporer sendiri, gerak-gerak atau misalnya apapun yang berhubungan dengan tari yang dibuat, segala sesuatunya dibuat berdasarkan tren atau kekinian yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang kedua, tari kontemporer sendiri dia juga memiliki fungsi, yaitu fungsinya adalah untuk kepentingan ya. Karena ini adalah fungsinya untuk trendy atau popularitas, maka tentunya adalah fungsinya hanya sesaat. Nah, jadi karya tari ini tercipta atau diperlukan hanya untuk keperluan atau kepentingan dalam jangka waktu yang cukup singkat. Kemudian yang ketiga, tari ini diciptakan secara bebas. Maksudnya tari ini dia tidak memiliki pijakan ke arah manapun, tidak memiliki dasar apapun. Maksudnya dasar ke tradisi atau tradisi klasik atau tradisi kerakyatan, tetapi apa yang menjadi hasil eksplorasi daripada koreografer atau penciptanya, nanti yang mana yang dipakai daripada hasil eksplorasi itu, itulah yang menjadi karya dalam tari kontemporer itu sendiri. Kemudian yang keempat, tadi sudah, ini juga berhubungan dengan poin yang kedua tadi, bahwa tari kontemporer itu berfungsi untuk kepentingan eksistensi ataupun popularitas. Oke, next kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu penggolongan tari yang terakhir, yaitu penggolongan tari berdasarkan koreografinya. Nah, penggolongan tari berdasarkan koreografi ini di sini kita kelompokkan menjadi 4. Apa saja? Yang pertama, koreografi tari itu adalah tari solo. Tari solo itu bukan merujuk kepada tari Solo atau tari keraton di Jawa Tengah ya, tetapi tari solo ini, solo itu memiliki arti sendiri atau satu. Nah, sehingga tari solo ini koreografinya diciptakan untuk satu orang. Apakah boleh tari solo ini digunakan untuk lebih dari satu orang?
Nah, tari solo ini koreografinya diciptakan memang untuk satu orang, tetapi secara penampilan boleh lebih daripada satu orang. Nah, kalian boleh mencari atau searching di YouTube ya. Misalnya tari baksa kembang. Nah, tari baksa kembang itu secara gerak diciptakan untuk satu orang. Cirinya apa? Cirinya setiap gerak dari awal sampai dengan akhir, semua gerakan yang tercipta itu selalu sama. Nah, itu adalah salah satu ciri yang paling mencolok daripada tari solo. Secara untuk contoh, nanti kalian bisa lihat contohnya di YouTube. Kalian bisa buka tari baksa kembang, atau misalnya tari radap rahayu. Itu adalah contoh tari solo tradisional klasik dari Kalimantan Selatan. Nanti kalian bisa lihat di YouTube. Silakan dibuka saja nanti videonya. Tidak perlu lama walaupun singkat, tapi kalian tahu bahwa tari itu adalah tarian baksa kembang ini adalah tari yang digolongkan sebagai tari solo berdasarkan koreografinya. Kemudian penggolongan tari yang kedua yaitu tari berpasangan. Nah, mungkin kalian bisa bayangkan sendiri yang namanya berpasangan, tentu jumlah penarinya tidak hanya satu orang ya. Nah, tentu gerakan yang diciptakan pun juga lebih dari satu orang tentunya. Jadi gerakan yang tercipta ini tentunya untuk dua orang. Jadi gerakan itu cirinya mereka saling memiliki respon. Ada interaksi gerak antara kedua penari. Nah, sehingga tari berpasangan ini dia identik dengan yang namanya interaksi atau komunikasi secara gerak. Jadi tari berpasangan ini diciptakan tadi untuk dua orang. Kemudian dia memiliki interaksi gerak antara penari satu dengan penari pasangannya. Nah, terus untuk tari berpasangan jumlah penarinya berapa? Minimal jumlah penarinya adalah 2 orang. Nah, nanti untuk jumlah maksimalnya itu boleh berapa saja. Yang penting tari berpasangan ini jumlahnya sebanyak minimal 2 orang dan jumlah lainnya adalah penari dengan jumlah genap. Kemudian yang ketiga, tari berkelompok. Tari berkelompok ini koreografinya diperuntukkan bagi penari dengan jumlah kecil. Nah, berapa saja jumlahnya? Jumlah tari berkelompok ini minimal itu adalah 3-5 orang. Itu jumlah sangat minim. Nah, lebih dari itu boleh, misalnya sekitar 15-20 orang itu masih diperbolehkan. Kemudian ada beberapa kelompok yang terbagi secara koreografi di dalam sebuah tari berkelompok. Misalnya, yang pertama ada penggolongan gerak. Jadi di dalam sebuah tari berkelompok itu ada pembagian gerak. Misalnya di dalam tari berkelompok itu ada gerak penari yang sedang berdiri, ada gerak penari yang sedang duduk, atau ada gerak penari yang sedang melompat di dalam satu tarian yang sama. Kemudian ada juga pembagian kelompok jenis kelamin. Misalnya di dalam satu kelompok ada kelompok penari yang jumlahnya hanya laki-laki saja. Terus ada lagi satu kelompok yang di dalamnya ada penari perempuan saja misalnya. Atau ada gabungan antara laki-laki dan perempuan dalam satu kelompok, yang mana ketiga kelompok tadi adalah komposisi jumlah penari secara jenis kelamin dalam satu tarian yang sama. Jadi ada pembagian kelompok jenis kelamin dalam tari berkelompok ini. Kemudian ada juga pembagian arah atau hadap. Misalnya ada penari yang mengarah hadap ke belakang, ada yang ke depan, ada yang menyerong ke samping dan sebagainya. Kemudian ada pembagian level juga. Nah, level itu apa? Level itu nanti berbagi, ada 3 posisi, ada level atas, level tengah, dan level bawah. Nanti akan kita bahas ke pendukung-pendukung tari di materi selanjutnya. Kemudian tari berkelompok juga dibagi berdasarkan dinamika. Dinamika itu apa? Dinamika itu adalah tingkat
perubahan, atau misalnya pada gerak ada kecepatan gerak tersendiri. Misalnya ada gerak yang lambat, ada gerak yang kecepatannya sedang, dan ada tingkat gerak yang kecepatannya memang benar-benar cepat. Nanti juga akan kita bahas di materi selanjutnya, mungkin di materi 4. Kemudian yang terakhir, tari massal atau tari kolosal. Nah, koreografi ini diperuntukkan bagi penari yang jumlahnya cukup banyak atau besar ya. Misalnya jumlah penari ada 50 orang, atau misalnya penarinya 100 atau mungkin bahkan 1000 dan sebagainya. Intinya jumlah penari ini sangat banyak. Nah, gerakan-gerakan yang digunakan juga biasanya adalah gerakan-gerakan yang sederhana. Mereka juga menggunakan properti-properti yang menunjang gerak mereka, sehingga gerak tari yang dihasilkan walaupun gerakan itu sederhana tetapi tetap memukau para penonton dengan penggunaan perlengkapan ataupun properti tari tadi. Biasanya juga tari kolosal atau tari massal ini disajikannya pada sebuah tempat yang luas. Ini juga membantu menunjang penampilan para penari, sehingga penari dapat bergerak secara leluasa dan akan mudah menggerakkan gerak tari yang dibuat oleh koreografer. Mungkin ada pertanyaan ya, nanti kalian bisa masukkan di kolom komentar. Jadi silakan nanti kalian ketikkan di kolom komentar bila ada pertanyaan. Mungkin untuk materi hari ini itu saja yang akan kita bahas atau yang Bapak sampaikan hari ini tentang penggolongan tari berdasarkan perkembangan zamannya dan penggolongan tari berdasarkan koreografinya. Nah, semoga itu bermanfaat. Bila ada pertanyaan nanti silakan diketik di kolom komentar. Untuk penyampaian materi hari ini cukup sampai di sini.